kita awali dengan doa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Saya Bu. Ya, Eklin. Silakan Eklin. Teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, Engkau selalu tahu dan memperhatikan segala kebutuhan kami. Engkau pun selalu mengatur apa yang paling baik bagi kami. Maka kami mohon, berkatilah kami dalam melaksanakan karya penting yang kini kami hadapi. Semoga kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Eklin. Dan kami kembali. Anak-anak, sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Siapkan semuanya di atas meja. Poin, buku, ya buku tulis, kemudian buku pelajaran kita hari ini. Sudah menyiapkannya? Sudah, Bu. Hari ini anak-anak semuanya hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Oh iya, Linda dan Rilo. Ibu akan mengisinya di buku presensi. Linda tadi kenapa? Sakit. Sakit. Kemudian Rilo? Sakit. Sakit juga. Yo. Anak-anak, agar pelajaran kita tambah semangat, kita berdiri. Berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpinnya? Ya, silakan Nabila, maju. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali anak-anak. Terima kasih, Ibu. Anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran ketiga. Tujuan yang mau kita capai hari ini, tujuan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama itu sebentar adalah kamu harus mampu menjelaskan sifat-sifat magnet, ya. Kemudian yang kedua, kamu harus mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet. Yang ketiga adalah kamu harus mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat dari teks formulir. Ya, dan yang terakhir itu adalah kamu harus mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat dari teks formulir. Itu tujuan yang harus kita capai pada pelajaran kita hari ini. Nah, begitu kita mulai ya. Coba buka buku halaman 25. Sudah membukanya? Sudah, Bu. Ya. Anak-anak, di arena pameran negara-negara ASEAN terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata dari bahan magnet. Ya, kamu pernah melihat barang-barang yang terbuat dari bahan magnet? Pernah? Pernah. Apa misalnya? Coba Lina. Saya pernah melihat hiasan di mobil yang terbuat dari magnet. Ya, betul. Siapa
berbahan dasar magnet. Tuh. Sudah melihatnya? Sudah. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan membagikan LKPD. Ya, Ibu akan membagikan LKPD. Kamu akan lihat sebentar apa yang mau dikerjakan di LKPD itu. Sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah, Bu. Baik. Di LKPD tersebut, kamu sebentar diminta untuk melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Coba perhatikan. Kalau tidak jelas di LKPD-nya, coba buka buku halaman 26. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Di situ terdapat tujuan percobaan. Tujuan dari percobaan kita adalah mengidentifikasi sifat-sifat dari magnet. Alat dan bahan yang kita siapkan diantaranya apa-apa saja. Sudah menyiapkan alat dan bahannya? Sudah, Bu. Ya. Apa-apa saja di situ anak-anak? Magnet. Magnet. Coba tunjuk mana kalian punya magnet. Ya. Disiapkan di setiap kelompok ya. Selain magnet apa lagi? Kertas. Penjepit kertas. Coba tunjuk. Apa lagi? Peneliti. Peneliti. Mana penelitinya? Ya, betul. Kemudian apa lagi? Pensil. Pensil. Pensilnya mana? Ya, itu pensilnya. Kemudian apa lagi? Pulpen. Pulpen. Sudah? Sudah, Bu. Dan apa lagi? Kertas. Pintar, karena kalian sudah menyiapkan alat dan bahan yang sesuai dengan LKPD. Baik anak-anak, sekarang coba lakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat pada LKPD itu. Ada berapa langkah di situ? 8. Ada 8 langkah. Coba kalian lakukan dari langkah yang pertama. Buat di kelompok masing-masing. Bagaimana kalau kita dekatkan kutub yang sama dari dua magnet? Apa yang terjadi? Dicatat ya. Lakukan dengan serius. Yang terjadi Lanjutkan. Yang terjadi. Walaupun ada penghalang, magnet tetap menarik magnet Catat hasilnya di buku kerja kalian. Ya. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, sekarang coba laporkan hasil percobaan kalian itu di depan kelas. Satu orang yang mewakili setiap kelompok. Siapa? Ayo angkat tangan. Ya, Isrin satu maju. Kedua Aurel maju. Ketiga Albina. Coba maju. Yang lain dengarkan ya.
dulu? A. Nah, coba. Saya mewakili kelompok A akan melaporkan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Yang kedua, alat-alat dan bahan. Magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Yang ketiga, langkah-langkah kerjanya. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Yang kedua, dekatkan magnet dengan peniti. Yang ketiga, dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Yang keempat, hasil percobaan. Yang pertama, tarik menarik. Yang kedua, tolak menolak. Yang ketiga, penjepit kertas akan menempel di magnet. Kesimpulan, memiliki gaya tarik, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Yang ketiga, kutub senama tidak menarik. Demikian hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Oke, kelompoknya Alina sudah. Saya mewakili kelompok B melaporkan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Alat dan bahan: magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Langkah-langkah: dekatkan magnet dengan kertas, dekatkan magnet dengan pensil, dekatkan magnet dengan peniti. Hasil percobaan: kertas tidak menempel pada magnet, pensil tidak menempel pada magnet, magnet menarik peniti. Kesimpulan, kutub senama akan saling tolak menolak, kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Demikian hasil percobaan kelompok kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Alina. Coba kelompoknya Ekrin. Saya akan mewakili kelompok C. Mau melaporkan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Alat dan bahan: magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Langkah-langkah kerjanya: dekatkan magnet dengan pulpen. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang pada bagian bawah. Hasil percobaan: pulpen tidak menempel. Walaupun ada penghalang, magnet tetap menarik magnet lain. Kesimpulan, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Magnet dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Demikian hasil percobaan kami. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Ekrin. Silakan. Nah, anak-anak, ibu bangga dengan kalian. Kalian semangat melakukan percobaan. Kalian juga semangat untuk melaporkan hasilnya di depan kelas. Ya, coba kita lakukan tepuk terima kasih untuk kita semua. Tepuk terima kasih. Ting ting. Tong tong. Ting tong. Terima kasih, yes. Ya, duduk. Baik anak-anak. Dari percobaan yang kalian lakukan, kita dapat menemukan ya sifat-sifat dari magnet. Kita dapat menemukan sifat-sifat magnet. Sifat yang pertama dari magnet adalah magnet memiliki apa? Gaya Gaya tarik. tarik. Betul. Magnet memiliki gaya tarik. Yang kedua adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub apa? Kutub utara dan selatan. Kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, magnet Senama tolak-menolak. ya, magnet ketika didekatkan dengan kutub yang senama, dia akan mengalami apa? Tolak-menolak. Berikutnya, Kutub tidak senama tarik menarik. betul, kutub yang tidak senama dia akan tarik menarik. Yang lainnya, Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. ya, memiliki gaya
yang mengandung logam. Itu sifat-sifat dari magnet. Sudah bisa paham anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaannya. Rapikan kembali peralatan yang telah kalian siapkan tadi untuk melakukan percobaan. Simpan di dalam tas masing-masing. Anak-anak, coba buka buku halaman 28. Coba buka buku halaman 28. Sudah membukanya? Sudah, Bu. Ya. Coba baca sedikit, ada pengantar di situ. Aurel, coba baca. Edo sangat tertarik untuk melakukan korespondensi dengan teman-teman dari berbagai negara ASEAN. Oleh karena itu, Edo ingin bergabung dengan klub sahabat pena siswa ASEAN. Untuk menjadi anggota, Edo harus membaca petunjuk pengisian formulir yang Ya. Itu. Edo sangat tertarik untuk melakukan korespondensi dengan teman-teman dari berbagai negara ASEAN. Oleh karena itu, ia ingin bergabung dengan klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Nah, untuk bisa bergabung menjadi anggota, Edo harus mengisi formulir. Ya? Sebelum Edo mengisi formulir, juga kita semua, sebelum kita mengisi sebuah formulir, kita harus tahu dulu petunjuknya. Coba lihat di buku halaman 28. Di situ ada petunjuk dalam pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. Ya, coba Albina baca petunjuknya. Yang pertama apa? isilah formulir menggunakan nama lengkap. Yang kedua, Sandro. Yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf besar. Ya, ketiga, Trin. Tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Ya, Fein. Yang keempat. Tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Ya, yang kelima, Aurel. Yang kelima, tulislah tujuan mengikuti grup. Ya, kemudian yang keenam, Sandro. Tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Ya, itu adalah petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. Nah, ketika kita sudah membaca petunjuknya, sudah memahami petunjuknya, coba lihat formulirnya ada di sebelahnya, di halaman 29 itu. Ya, di situ adalah formulir klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Ada apa saja di situ? Nama lengkap, Lengkap, tempat tanggal lahir, lahir, kebangsaan, kebangsaan, jenis kelamin. jenis kelamin, dan seterusnya. Coba kalian isi sesuai dengan data kalian masing-masing. Ya, coba isi formulirnya sesuai data kalian masing-masing. Ya, sudah mengisinya? Nah, anak-anak, dari petunjuk formulir kemudian dari formulir klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Coba jawab pertanyaan berdasarkan formulir dan petunjuk dari formulir itu. Coba lihat di buku halaman 29. Ada 5 pertanyaan di situ. Kalian coba lihat pertanyaannya, kemudian tulis jawabannya. Tulis dengan huruf yang rapi. Sebentar dibacakan.
Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Coba kita lihat pertanyaan yang pertama. Ya, yang pertama di situ, mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Siapa bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, coba. Agar si pengisi formulir tidak bingung. Ya, tepuk tangan. Siapa lagi? Siapa lagi? Faye dulu. Agar bisa isi formulir dengan jelas. Iya, betul. Tepuk tangan. Siapa lagi? Catherine? Agar bisa mengikuti klub sahabat penasihat. Betul. Tepuk tangan. Siapa lagi yang lain? Sandro? Agar bisa mengisi formulir dengan baik. Iya. Tepuk tangan. Jawaban kalian semuanya benar. Ya, coba di nomor 2 itu. Apa saja informasi penting yang perlu dituliskan pada formulir pendaftaran? Apa saja anak-anak? Angkat tangan. Saya, Bu. Saya coba. Nama lengkap, betul. Apa lagi, Bian? Kelas. Terus apa lagi? Jenis kelamin. Faith? Kebangsaan. Aurel? Sekolah. Nova apa lagi? Alamat. Siapa lagi? Alvina? Umur. Tempat tanggal lahir. Apa lagi? Hobi. Ya, tepuk tangan. Itu bagian-bagian penting, ya, informasi penting yang perlu dituliskan pada formulir pendaftaran. Terus, mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Siapa bisa? Saya, Bu. Aurel? Agar alamat mudah ditemukan. Betul, agar alamat mudah ditemukan. Jawaban lain? Agar si pencari alamat tidak bingung. Iya, agar si pencari alamat tidak bingung. Yang lain lagi? Ya, Bu. Coba. Agar kita tidak susah mencarinya. Ya, betul. Itu jawaban kalian semuanya benar. Itu alasan mengapa alamat harus ditulis secara lengkap. Nah, berikutnya, apa yang terjadi jika alamat ditulis tidak lengkap? Ya, siapa bisa? Coba, Faye. Alamat akan sulit ditemukan. Alamat akan sulit ditemukan. Lihat. Orang akan bingung mencari alamat kita. Iya, orang akan bingung mencari alamat kita. Nah, yang terakhir, mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir pada bagian alamat? Mengapa? Siapa bisa? Alvina? Karena kode pos dapat menjadi arahan bagi seorang untuk menemukan alamat. Iya, tepuk tangan untuk Alvina. Ya, coba Faye. Karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang mencari alamat. Iya, betul. Ada jawaban lain? Saya, Bu. Ya, coba Faye. Karena kode pos dapat menjadi penerang bagi seseorang. Ya, karena kode pos dapat menjadi penerang bagi seseorang untuk bisa menemukan alamat. Nah, anak-anak, dari petunjuk formulir, kemudian apa lagi tadi? Dari formulir juga kita bisa mengetahui komponen, kemudian tujuan dan manfaat dari teks formulir. Komponen dari formulir itu yang pertama, apa tadi anak-anak? Komponen dari formulir yang pertama itu apa? Judul formulir. Apa tadi judul formulir itu? Hah? Klub sahabat Klub Sahabat Pena Siswa Siswi Negara ASEAN. Selain itu apa lagi komponennya? Identitas diri. Identitas diri tadi nama lengkap, apa lagi? Tempat tanggal lahir, ya, kebangsaan, ya, jenis kelamin, itu identitas diri. Kemudian berikutnya adalah tujuan menjadi anggota. Dan yang berikutnya apa lagi? Hah? Di situ apa lagi? Tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Itu. Dan yang terakhir adalah catatan tambahan. Itu bagian dari komponen formulir. Yang berikutnya adalah tujuan dari teks formulir. Tujuan dari teks formulir adalah
Pemberkasan. baik dalam sistem ataupun tempat. Ya. Yang ketiga, Aurel. Menjadi alat pemberian struktur. Menjadi alat pemberian instruksi. Itu adalah tujuan dari teks formulir. Kemudian berikutnya manfaat. Teks formulir itu punya manfaat. Ya, manfaat yang pertama adalah mencari sebuah informasi tertentu. Yang kedua, mengumpulkan data-data yang sama. Yang ketiga, menjadi sebuah bukti fisik. Berikutnya, sebagai dasar sebagai dasar dari suatu panduan untuk bekerja. Manfaat yang lain dari teks formulir adalah menjadi media komunikasi antara individu Bagi organisasi. maupun organisasi. Itu adalah komponen, tujuan, dan manfaat dari teks formulir. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Ya, harapannya kalian semua memahami apa yang kita pelajari. Baik. Coba kita simpulkan materi pelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi kita bahas tentang apa sudah? Magnet. Tentang magnet. Tentang apa tadi dari magnet? Sifat-sifat dari magnet. Siapa bisa apa dari sifat-sifat dari magnet? Yang pertama tadi adalah ya, Alvina tadi apa? Memiliki gaya tarik. Satu, memiliki gaya tarik. Siapa lagi? Aurel. Memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Iya betul, memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Siapa lagi? Vin. Kutub senama Kutub senama dan tolak menolak. Ya, coba. Kutub tidak senama tarik menarik. Kutub yang tidak senama dan tarik menarik. Catherine. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Apa lagi? Sandul coba. Magnet dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Magnet dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ada lagi? Ya, itu adalah sifat-sifat dari magnet. Kemudian berikutnya tadi, ya, kita tadi sudah menjelaskan tentang apa? Tentang formulir. Yang pertama dari formulir tadi adalah komponennya. Apa-apa saja coba kalian sebutkan. Apa-apa saja termasuk dalam komponen dari formulir itu. Judul formulir, apa lagi? Identitas diri, terus tujuan menjadi anggota, apa lagi? Tanda tangan disertai nama lengkap. Ya, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Itu adalah komponen dari formulir. Coba. Kemudian berikutnya adalah tujuan dari formulir tadi. Apa saja? Coba. Apa tadi tujuannya? Apa saja tujuan dari formulir itu? Ya. Mempermudah dalam pengumpulan suatu data. Apa lagi? Ya, berikutnya. Ya, menjadi alat pemberian instruksi. Nah, anak-anak, sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Ya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita bahas hari ini, Ibu akan berikan soal evaluasi. Mau mengerjakannya? Mau. Kerjakan sebentar ya. Ya. Sudah dapat semua? Ya. Coba kerjakan soalnya.
Hanya 5 menit. Kerja dengan serius. Sudah Vin? Belum? Nova sudah? Baik, sudah semuanya? Sudah, Bu. Kumpulkan hasil pekerjaannya biar Ibu periksa nanti ya. Ya. Ya, kalian sudah menyelesaikan soalnya dengan baik. Baik anak-anak, bagaimana dengan pelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diingat, ya. Kemudian dapat digunakan dalam kehidupan kita selanjutnya, ya. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita menutupnya, coba berdiri. Jadi kita nyanyikan sama-sama lagu wajib. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Ingat bunyi. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih anak-anak. Ibu yang memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Amin. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu besok. Ya, tepuk terima kasih. 1, 2, 3. Tepuk